Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan IPA. Kita simak penjelasan berikut. Kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Prinsip-prinsip kalimat efektif: kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan. Kata baku. Kata baku merupakan kata-kata yang digunakan setelah melalui proses standarisasi bahasa. Kata-kata tersebut telah dibakukan atau istilahnya telah mengalami kodifikasi, yaitu terdaftar di dalam kamus KBBI. Kata tidak baku. Kata-kata varian dari kata-kata baku yang pada umumnya digunakan dalam ragam cakap. Kata tidak baku terjadi karena setiap orang mempunyai dialeknya masing-masing, sehingga pengucapan dari tiap-tiap orang berbeda. Berikut adalah contoh kata baku dan kata tidak bakunya. Prinsip kerja panel surya. Memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari, di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternatif current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Percobaan baterai sederhana dari kentang. Kali ini kita akan belajar percobaan baterai sederhana dari kentang. Bahan dan alat yang dibutuhkan pertama adalah kentang, kedua lempeng tembaga dan seng. Di sini kita ganti dengan koin 500 warna kuning dan putih. Lalu lampu LED, kemudian kabel dan penjepit buaya. Nah, perhatikan caranya. Yang pertama, lubangi kentang di sisi yang berlawanan. Koin kuning, koin putih. Lakukan semua. Pasang kabel dengan selang-seling berbeda. Pertama, hubungkan yang putih dengan yang kuning. Seperti itu semua ya.
lampu LED-nya. Ini ya. Ini sudah menyala ya. Nah, silakan rumah, dan jika belum menyala ditambah lagi dengan kentang yang lain. Jadi jumlah kentang semakin banyak maka nyalanya akan semakin terang. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.